Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panipun Romo Kiai Haji Abdul Hamid Rusdi selaku Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Beliau Bapak Aksin Edi Fanani selaku tamu undangan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Aji Barang beserta Badan Otonomi pun tamu undangan, para kepala sekolah, seluruh elemen NU yang ada, dan para santri rahimakumullah. Tidak banyak yang kami sampaikan mengingat waktu juga sudah cukup siang, namun saya teringat satu makalah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari di dalam kitab beliau, kitab Irsyadus Sari, dalam subbab kiamat dipercepat. Beliau mencatat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La taqumus sa'atu hatta tahruja sab'una kadzdzaba wa ma ayatuhum ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha wa yughayyiruna biha sunnatakum fa idza ra'aitumuhum fastanibuhum. Bahasi mencatat satu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehingga muncul 70 orang pendusta. Para sahabat bertanya, bagaimana ciri-ciri 70 pendusta itu ya Rasulullah? Mereka akan datang di tengah-tengah kalian dengan membawa perbuatan, kebiasaan, amaliyah yang kalian semuanya tidak pernah melakukannya sama sekali. Bahkan mereka 70 pendusta itu akan mengganti kebiasaan-kebiasaan kita dengan kebiasaan mereka. Apabila kalian bertemu dengan mereka, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kaum santri yang dimuliakan Allah. Kita hari ini menjelang hari santri, viral di mana-mana. Bahkan saya mendapatkan selebarannya bahwa cinta tanah air adalah perbuatan musyrik, menghormat bendera merah putih adalah musyrik, dan yang mempercayai lambang negara kita burung Garuda adalah murtad, karena burung Garuda sama dengan berhala Lata, berhala Uzza. Apakah benar cinta tanah air adalah musyrik? Menghormat bendera merah putih adalah musyrik? Mengakui Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah kemurtadan karena telah mengalihkan dasar Al-Quran dan Sunnah diganti dengan 5 sila dalam Pancasila. 3 hal ini akan saya urai pagi hari ini agar kaum santri Nahdlatul Ulama paham siapa pembohong, siapa orang-orang yang akan menyelamatkan kita minat dunia ilal akhirah. Allahumma. Sebelum saya sampaikan pekik NU dulu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja. Isi semangat, bukan medang tapi gini. Anu senes pengajian bulutan, itu pacaran. Pertama, benarkah mencintai tanah air adalah musyrik? Berita datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau ngendika
pada saat rombongan muhajirin sudah mencapai pintu gerbang Madinah, wasdaka Abu Bakar Siddiq, wasdaka Bilal bin Rabah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat Bilal bin Rabah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, jangan teruskan masuk ke kota Madinah. Kita mendirikan kemah menjelang masuk Madinah karena di kota Madinah sedang terjangkit penyakit panas." Sehebat Bilal bin Rabah yang pernah ditelentangkan di tengah padang pasir, di tengah terik panas matahari, di atas dadanya ditindih dengan batu besar, diinjak oleh orang-orang kafir untuk keluar dari agama Rasul. Ternyata Bilal bin Rabah tetap mempertahankan tauhidnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mendengar Madinah sedang mewabah penyakit panas, Bilal bin Rabah mengeluh kepada Rasul. Mendengar keluh kesah dua sahabat hebat, dengar doa Rasul. Kalau Rasul berdoa pada hadis ini bukan pendidikan cinta tanah air, maka sejak hari ini mari kita rame-rame bubarkan republik ini, sobek-sobek merah putih, injak-injak burung Garuda, dan tinggalkan Pancasila. Kalau doanya Rasul tidak mengajarkan cinta tanah air. Mari kita dengar. Di tengah sahabat muhajirin, Rasul berdiri di tengah terik panas, misalnya seperti sekarang. Karena waktu zaman Rasul tamu tamu undangan nuwun sewu ya maaf saja wong niki anu. Jadi pokoknya sing kepengin dawa sing urung kepengin aja gitu. Rasul berdoa mengangkat asto kali di depan para sahabat muhajirin. Allahumma habib ilainal madinata kama habbabtal makkata au asyaddaha, rawahu Muslim. Ya Allah, jadikanlah kami, saya dan pasukan muhajirin yang datang dari Mekah untuk bisa mencintai kota Madinah. Kama habbabtal makkata, sebagaimana engkau telah menjadikan kami mencintai Mekah. Au asyaddaha, atau lebihkan cinta kami kepada Madinah. Cinta tanah air boten. Cinta tanah air. Tanah airnya Rasul, Mekah dan Madinah. Tanah airnya kita, Republik Indonesia. Orang yang mengatakan cinta tanah air adalah musyrik, sampai detik ini masih duduk santai di Republik Indonesia. Motornya habis bensin di Pertamina SPBU Indonesia, lapar makan nasi dari bulog-bulog Indonesia. Mestinya segera pergi, tinggalkan Republik Indonesia ini. Mereka munafikin yang ingin menghasut generasi muda Republik Indonesia untuk kendor cintanya kepada tanah air. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Serah. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Hubbul watan minal. Alhamdulillah. Mereka berdusta. Niku pendusta sing cinta tanah air sebagian dari adalah musyrik. Niku golongan ke-56. Dan tinggal 70, hati-hati. Harus widaksana sing papat santet mawon. Kiai Dharma sing bisa nyantet mungkin. Yang kedua, benarkah hormat bendera merah putih adalah perbuatan syirik yang harus segera kita tinggalkan? Di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, subbab tentang perang Tabuk, Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya menjadi rujukan kelompok Wahabi Salafi, mereka lebih senang merujuk ke dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Beliau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mencatat kisah perang Tabuk.
bahwa ternyata setiap berangkat perang, baik Uhud, perang Badar maupun perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyiapkan 3 sampai 5 sahabat untuk khusus menjaga bendera panji-panji Muslim yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam perang Tabuk ini, Rasul menyiapkan khusus 5 sahabat hebat. Yang pertama, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, maju, siap. Neng sebelah Mas Juweti biasanya mau brok. Pegang bendera ini, jangan sampai direbut oleh orang kafir, jangan sampai jatuh tersungkur ke atas tanah, karena kita akan dihinakan oleh orang kafir. Pegang sampai kuat. Di sebelah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, siap. Sebelah kirinya Abdullah bin Rawaha, siap. Di belakang Ja'far bin Abi Thalib ada sahabat Sabit bin Akram. Di sebelakangnya Abdullah bin Rawaha, jenderal perang Tabuk, namanya sahabat yang memimpin perang Tabuk, Khalid bin Walid. Ketika perang berlangsung, 4 sahabat hebat terbunuh, syuhada. Sampai-sampai astonipun Ja'far bin Abi Thalib ketika memegang bendera dengan asto kanannya terpenggal oleh pedang musuh. Asto kirinya dibuat untuk memegang bendera panji Rasul. Asto kirinya terpedang, putus lagi. 2 siku yang tersisa digunakan oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk mendekap bendera amanat Rasul. Sampai akhirnya dada beliau tertembus pedang oleh orang kafir dan syuhada. Terakhir bendera dipegang Khalid bin Walid sampai perang Tabuk dimenangkan pasukan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ya jangan demi apa-apa ya. Begitu Rasul mendengar berita bahwa Ja'far bin Abi Thalib kedua astonya terputus oleh pedang orang kafir, dengarkan doa Rasul. Kalau memang hormat bendera merah putih adalah musyrik, dengarkan doa Rasul. Harusnya kan Rasul dukani datang Ja'far bin Abi Thalib, kebohongan sampean, bendera dicekeli sampai mati kayak di Kongge. Ternyata tidak. Rasul berdoa di depan jenazah saudara beliau Ja'far bin Abi Thalib, ya Rabbi, gantilah kedua tangan saudaraku Ja'far bin Abi Thalib yang telah terputus dalam perang Tabuk, syahid membela agamamu, mempertahankan benderaku. Gantilah kedua tangan beliau dengan sayap-sayap surgamu di surga kelak. Allahumma. Siapa yang mempertahankan bendera negerinya didoakan oleh Rasul, walaupun tangannya terputus, diminta oleh Rasul untuk diganti dengan sayap-sayap surga. Hari ini tidak ada orang hormat sampai tangannya pada tugel. Tadi tak geleng na hormat panji-panji NU blok ngurono sing plotok gigol. Tidak ada. Oke, kita tinggal hormat. Di Purbalingga ada tuh guru ngaji di belakang pondoknya, toko Salafi melarang-larang muridnya untuk hormat merah putih. Sehingga pada sekolah ketika ngaji di TPQ dihimbau jangan hormat merah putih. Ketika sekolah ada hormat merah putih medegek mawon, katanya Ustadz sirik. Mengenai ya namanya Purbalingga apa? Silakan pergi dari republik ini. Yang anti Pancasila pergi dari republik ini. Yang anti merah putih pergi dari republik ini. Yang anti tanah air negara kesatuan Republik Indonesia pergi dari negeri ini sebelum dilipas pasukan elit NU Banser. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Aswaja.
sedih lagi ya. Sedih lagi, sedih paling rampung. Berarti mereka berdusta bahwa menghormati bendera perbuatan musyrik, berdusta. Astagfirullahaladzim. Pendusta sudah datang di Indonesia dengan berbagai model media. Mereka menghasut agar generasi muda yang belajar sampai mahasiswa untuk tipis dan kendor cinta tanah airnya. Karena di belakang kepentingan mereka adalah negara-negara Yahudi yang kepingin kembali menguasai tanah air ini. Tadi disampaikan oleh beliau dari Kementerian Agama Pak Aksin Edi Fanani bahwa Jenderal Malabipon sampai terbunuh. Au makol dibom, au makolan sing disembelih, sing penting wis mati lah. Mengapa santri sampai seheroik itu? Karena santri Indonesia, santri Nusantara merasa bumi Republik ini adalah tanah tumpah darah kita yang wajib kita pertahankan. Tidak boleh ada secuil tanah pun pindah ke tangan orang lain. Allahumma. Yang terakhir, seneng banget ya. No, kayak gue kalau mau tulis. Terakhir Nana Rongja. Apa benar Rasul tidak pernah membuat aturan hukum selain Al-Quran dan sunnah beliau sendiri? Tidak benar. Ketika penyakit panas diminta oleh Rasul, ya Rabbi, pindahkanlah wabah penyakit panas yang ada di Madinah, singkirkan ke gunung-gunung batu. Allah mengutus malaikat untuk menggiring penyakit panas dipindah ke gunung batu. Makanya monggo panjenengan matur mawon kalian para kiai ingkang sampun tindak Mekah mriku. Madinah kali Mekah sejuk pundi? Madinah. Karena panasnya sudah diminta oleh Rasul kepada Allah untuk dipindahkan ke gunung batu. Maka di Madinah niku sejuk, hawanya adem nggih. Apa maneh ring jero hotel adem nemen nggih. Kipas be awet sebab sing gedek malah sirahe kipasnya ora ubah nggih. Ketika masuk Madinah pada saat Rasul hijrah sama dengan Republik Indonesia saat akan menyusun dan memerdekakan diri. Detik-detik menjelang membuat dasar negara, BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sudah sidang sampai 3 kali tidak menghasilkan dasar negara. Masing-masing kelompok memperjuangkan keinginan kelompoknya. Kelompok Nasional Murni Soekarno CS, kelompok Muslim Ahmad Yamin, Muhammad Yamin CS, kelompok Nasrani Leimena CS, semua kepingin negara berdasarkan kelompok mereka. Bung Karno menugaskan utusan ke Jombang, Suan datang Hadratus Sembah Hasim As'ari, minta waktu 2 hari. Dalam keheningan beliau membuka satu kitab kecil yang di situ ada Piagam Madinah. Dari situlah 47 sila di dalam Piagam Madinah oleh Mbah Hasim As'ari diambil 5, dibuat surat, kirimkan kepada Bung Karno. Tuan Soekarno, dasar negara kita harus berkiblat kepada dasar Piagam Madinah yang dibuat Rasul. Maka 5 sila yang ada di dalam Pancasila semua diambil dari Piagam Madinahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pada saat membuat Piagam Madinah tidak menyebut kata Islam, tidak menyebut kata Allah. Sekretarisnya Sayyidina Ali diperintahkan untuk nulis Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya oleh Rasul disuruh dihapus karena orang-orang Yahudi tidak cocok. Dihapus, diganti dengan Bismikallahumma, dengan menyebut nama Tuhan. Nek Bismillahirrahmanirrahim kata orang Yahudi itu milik Muslim, kami tidak cocok, maka dihapus. Sama seperti menghapus 7 kata dalam sila pertama.
Maka di dalam dokumen Piagam Jakarta tertulis sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari suruh dicoret, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Sebab kalau lengkap dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, begitu proklamasi pasti langsung hancur republik ini. Irian Jaya akan memisahkan diri. Di sana tidak mungkin mau beragama Islam karena nanti Islam dilogikakan seperti Arab, jubahan. Bayangkan orang Irian suruh jubahan, atau saja koteka seperti Mancung Kelapa. Bapak saya 5 tahun tugas di Irian Jaya, saya tanya, Pak, waktu di Irian Jaya panjenengan tugas di sana, pembebasan Irian Barat, di sana ada hukuman pusapa apa? Oh, ranana angel pusape nyengkal nengkatrong. Di sana tidak ada pusat dan tidak ada penekan pucang. Penekan sih kerutak gitu. Sehingga mereka akan memisahkan dulu. Maka dengan ketajaman hati dan nurani Mbah Hasyim memerintahkan kepada Bung Karno, coret 7 kata di dalam sila pertama, ganti cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu 5 sila semuanya adalah bahasa Al-Quran yang oleh Mbah Hasyim sama dengan oleh Rasulullah dibahasakan dengan bahasa budaya Madinah, di Indonesia dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Dari mana musyriknya? You know? You know? Yes. Tidak ada musyriknya. Maka Rasul membuat piagam Madinah, Republik Indonesia membuat piagam Jakarta yang akhirnya disemburkan menjadi Pancasila. Mudah-mudahan kader-kader NU, santri-santri Nusantara, Nahdlatul Ulama terus bangga dengan negaranya, bangga dengan tanah airnya, bangga dengan Pancasila, bangga dengan merah putih. Yang itu semuanya diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, titik darah penghabisan sampai pucet maksudnya. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan hari santri ini, semangat berjuang untuk NU, semangat berjuang untuk NKRI. Allahumma siapkan jiwa raga, harta, benda, pikiran, waktu. Ketika ada panggilan untuk NU, jangan sampai disia-siakan. Paham ya? Tapi harus meminta ridho kepada orang tuanya yang masih punya orang tua. Contoh Banser tuh, Gus Kokoh ini pokok kedure. Biungnya nyeluk, amaring dek, Batu Rohman, dari kau raweru apa? Segagah kayak kiara bu pacara hari santri, anu tulunglah. Digolekna kayu dingin repek, gelem apa kira-kira gue baca. Biungnya itu pendelik dengan Rika Maning, Banser repek. Banser kayak gue kepret pertama yang malaikat pak. Repek dulu, walaupun datangnya Kerry, repek dulu. Dan sekarang kan enggak repek, tuku gas LPG 3 kilo. Ini betul? Kalian juga seperti itu. Muliakan kedua orang tuanya. Ridollah fi ridol walidain. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau terlalu lama saya juga semakin menghitam. Dan ini waktunya sudah siang sekali. Semoga selamat melaksanakan apel Hari Santri dan Kemah Pramuka NU di MBC NU Kecamatan Aji Barang yang dipandegani dengan oleh Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kecamatan Aji Barang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.